Lagi Felix, dan pada kesempatan kali ini saya akan kembali melanjutkan Donghua Shaolin tentang kisah Tangsa dalam menggapai impiannya untuk menjadi dewa. Tetapi seperti biasa, kita akan recap pada bagian sebelumnya terlebih dahulu ya. Xian Renshui telah berhasil memasuki ujian Dewa Malaikat tahap terakhir, di mana ujian kali ini mengharuskannya untuk menyingkirkan halangan yang ada di dalam hatinya. Halangan pertama adalah mengikhlaskan pengorbanan dari Xian Douliu, termasuk juga menyaksikan segala ingatan kakeknya tersebut semasa hidup. Kemudian halangan kedua adalah menuntaskan kebenciannya terhadap ibunya sendiri, yaitu Bibi Dong, yang diketahui telah menjadi dalang di balik kematian dari ayahnya, yaitu Xian Sunji. Kini setelah Xian Renshui berhasil mengalahkan Bibi Dong, halangan berikutnya adalah kebenciannya terhadap Tang San yang sudah mengacaukan rencananya dulu saat ingin menaklukkan Kekaisaran Tiando. Di sisi lain, Tang San telah sampai di hutan pertarungan bintang untuk mencari cincin roh yang cocok dengan Palu Hao Tian. Pasca melewati pertempuran yang sangat sengit, ia berhasil memperoleh cincin roh keempat dari seekor siluman roh jenis harimau Dewa Iblis ke-8. Lalu mendapatkan cincin roh kelima dari monster roh jenis laba-laba berwajah manusia yang juga sekaligus menyempurnakan wujud tulang roh terlekatnya menjadi tingkat dewa. Perburuan kemudian berlanjut hingga membawanya bertemu dengan 3 ekor monster roh jenis kaisar semut raksasa. Setelah 3 semut berhasil dilumpuhkan, muncul 3 cincin roh secara bersamaan yang saling terikat satu sama lain, sehingga tidak akan bisa kalau hanya diambil salah satunya saja. Maka dari itu, Tang San memberanikan diri untuk menyerap ketiganya sekaligus meskipun tahu kalau hal ini sangatlah beresiko. Dan seperti biasa, sebelum lanjut ke ceritanya, saya akan memberikan peringatan spoiler warning bagi kalian yang belum dan ingin menyaksikan donghuanya secara langsung, karena konten kali ini akan mengandung banyak spoiler. Dan kalau kalian sudah siap, mari kita mulai. Proses penyerapan 3 cincin roh dari monster kaisar semut raksasa masih berlangsung. Memasuki dunia roh kultivasi, Tang San mulai mendapatkan serangan dari jiwa kebencian monster tersebut karena memang menyerap 3 cincin roh sekaligus mempunyai resiko yang sangat tinggi. Belum ada dalam sejarahnya Master Roh yang berani melakukannya. Tang San pun berusaha keras hingga menggunakan bantuan dari Trisula Dewa Laut dengan harapan cahaya Dewa Laut bisa meredam kebencian yang dilepaskan si monster semut raksasa. Namun nyatanya cahaya Dewa Laut pun tidak sanggup membantunya. Beberapa serangan yang coba Tang San kendalikan justru kembali balik menyerang inti jiwanya. Selanjutnya, ia mencoba membentuk formasi pertahanan dengan mengandalkan tulang roh kaki laba-laba yang sebelumnya telah berevolusi ke tingkat dewa. Bersama dengan itu, ia segera mengeluarkan roh pelindung Palu Hao Tian untuk merilis teknik roh rahasia yang pernah diajarkan oleh Tang Hao, yaitu teknik Palu Sumeru. Sayangnya Tang San belum sepenuhnya menguasai teknik ini, alhasil ketika masih dalam proses membentuk formasi, dengan mudahnya serangan-serangan yang dilancarkan oleh jiwa semut raksasa menggoyahkannya. Di saat sudah hampir menyerah, ia mengingat kembali penjelasan yang pernah disampaikan oleh ayahnya mengenai kunci dari keberhasilan dalam menguasai teknik Palu Sumeru. Ayahnya pernah berkata, angin tidak berbentuk, tetapi daunlah yang memiliki bentuk. Tanpa angin, daun yang terjatuh tidak akan bisa terbang, namun tanpa daun, angin juga akan kehilangan fungsinya. Angin utara yang kuat, langit dan bumi pun menjadi gelap. Daun merupakan hati yang mampu mengguncang langit, dan yang disebut sebagai Palu Sumeru adalah memadatkan seluruh cincin roh dalam tubuh menjadi satu, kemudian memasukkannya ke dalam Palu Hao Tian. Serta cincin roh dari Palu Sumeru akan seperti angin kencang dan daun yang berguguran. Setelah mengingat beberapa kalimat tersebut, akhirnya Tang San pun mulai memahami mengenai kunci dari teknik Palu Sumeru. Ia mulai merapalkan formasi hingga berhasil menggunakan teknik rahasia Sekte Hao Tian tersebut untuk memukul mundur serangan dari ketiga jiwa kaisar semut raksasa. Kemudian tanpa menunggu lebih lama lagi, ia pun juga memanfaatkan gejolak dari Palu Sumeru untuk melanjutkan proses penyerapan dari ketiga cincin roh. Usaha kerasnya membuahkan hasil yang manis, di mana kini ia telah berhasil menyempurnakan 3 cincin roh berusia 90.000 tahun secara bersamaan. Hanya saja ketika menyerap 3 cincin roh secara bersamaan, ia sempat mendapatkan serangan balik yang cukup mencederai kekuatan roh di dalam tubuhnya. Namun menurutnya sekarang bukanlah waktu yang tepat untuk menstabilkan nafas. Dan benar saja, di tengah kekhawatirannya, tiba-tiba muncul sehelai bulu malaikat yang menjadi pertanda bahwa Xian Renshui sudah tiba di lokasinya. Tang San yang langsung menyadari kehadirannya kemudian memintanya agar segera keluar. Xian Renshui yang sudah tidak sabar merilis teknik roh kelima pedang para dewa sebagai salam pertemuannya. Dan untuk melawannya, Tang San mengandalkan kekuatan dari Trisula Dewa Laut, mengingat kekuatan rohnya belum sepenuhnya pulih pasca penyerapan 3 cincin roh barusan.
Diketahui bahwa teknik roh kelima milik Xian Renshui ini merupakan teknik sama yang dulu pernah digunakannya saat insiden di Istana Kekaisaran Tiando. Kala itu teknik roh kelimanya yaitu pedang dewa sangatlah kuat di bawah dukungan dari medan malaikatnya. Namun ia tidak menyangka jika sekarang teknik tersebut bisa jauh lebih kuat bahkan tanpa adanya dukungan dari medan apapun. Beberapa tahun tidak bertemu, siapa sangka kekuatan dari Xian Renshui benar-benar sudah tidak bisa ditebak. Xian Renshui kemudian juga mengungkapkan kekagumannya terhadap perkembangan Tang San yang sudah jauh meningkat dari sebelumnya. Tadi ia juga sempat menyaksikan saat Tang San menyerap 3 cincin roh secara bersamaan demi untuk lebih meningkatkan kekuatannya, yang bahkan ia sendiri ragu jika Mas Roh tingkat dewa sekalipun mampu untuk melakukannya. Tang San lalu bertanya, bagaimana bisa kau tahu kalau aku berada di sini? Dengan sombongnya kemudian Xian Renshui menjawab bahwa hal itu bukanlah sesuatu yang sulit karena sekarang semuanya telah berada di dalam pengawasannya. Mendengar jawaban itu, Tang San pun menjadi semakin terkejut karena bagaimana bisa ada orang yang sedang memperhatikan gerakannya tanpa ia sadari. Menurut analisisnya terdapat 2 kemungkinan. Kemungkinan pertama, ini merupakan teknik yang diperoleh dari teknik tulang roh. Berdasarkan rumor yang beredar, Balero Pelindung mempunyai 6 tulang roh legendaris yang telah diwariskan dari generasi ke generasi selama ratusan tahun. Dulu Xian Renshui pernah menggunakan salah satunya saat sedang menyamar menjadi putra mahkota Kekaisaran Tiando, sehingga teknik yang digunakannya untuk mengamati gerak-gerik Tang San saat ini juga merupakan salah satu dari teknik tulang roh tersebut. Atau justru kemungkinan kedua, di mana Xian Renshui sama sepertinya yaitu membuka jalan untuk menjadi pewaris kekuatan dewa, kemudian menggunakan penglihatan mata dewa untuk bisa mengawasinya tanpa diketahui. Namun terentah apapun itu, Tang San tetap saja merasa kalau hal ini sangatlah berbahaya. Xian Renshui kemudian mengingatkan Tang San mengenai perang di Istana Kekaisaran Tiando pada beberapa tahun yang lalu. Demi untuk membalaskan kekalahannya pada waktu itu, hari ini ia ingin menantang Tang San untuk bertarung melawannya secara adil. Namun Tang San langsung mengkoreksi kata adil tersebut karena jelas-jelas Xian Renshui juga tahu kalau kekuatan rohnya belum sepenuhnya pulih dari serangan balik jiwa monster Kaisar Semut Raksasa yang baru ia serap. Kemudian Xian Renshui kembali meyakinkan Tang San kalau ia benar-benar ingin mengalahkannya lewat pertarungan yang adil. Ingat, kalau saja ia hanya ingin menang, maka pasti ia sudah bertindak saat proses penyerapan cincin roh Tang San sedang berlangsung. Seperti yang sudah pernah dijelaskan, yaitu ketika seseorang sedang menyerap cincin roh, maka tubuh akan memasuki kondisi terlemah. Namun Xian Renshui tidak mau mengambil kesempatan ini untuk menyerangnya dan lebih memilih untuk menunggunya sampai selesai. Hal ini pun cukup jelas membuktikan bahwa Xian Renshui memang benar-benar menginginkan pertarungan yang seadil-adilnya. Dan dengan mempertimbangkan kekuatan roh milik Tang San yang masih belum pulih, Xian Renshui ingin mengajak Tang San untuk berduel namun tanpa melibatkan kekuatan roh, melainkan hanya dengan mengandalkan masing-masing senjata mereka. Ia akan menggunakan pedang malaikat mulia warisan dari leluhurnya, sedangkan Tang San menggunakan senjata Trisula Dewa Laut miliknya. Tang San pun kembali berpikir bahwa jika hanya bertarung dengan senjata dewa, maka hal ini tentu bisa menguntungkannya. Namun sebenarnya ia masih bertanya-tanya mengapa Xian Renshui mengajaknya bertarung dengan cara seperti ini, padahal jelas-jelas sekarang cucu dari Xian Douliu tersebut bisa lebih unggul. Entah sungguh ingin menjunjung keadilan atau justru mempunyai rencana tersembunyi. Akan tetapi dengan tidak menyerangnya saat sedang menyerap cincin roh, ia rasa hal itu cukup untuk menunjukkan niat dari Xian Renshui. Jadi dengan ini ia pun sepakat untuk menerima tantangan yang diajukan oleh Xian Renshui, yaitu bertarung dengan mengandalkan masing-masing senjata di tangan mereka, dan barang siapa yang terlebih dahulu menjatuhkan senjatanya maka akan dinyatakan kalah. Pertarungan mereka dimulai. Tang San tidak menyangka jika kekuatan pikiran Dewa Laut yang masih tertinggal di dalam Trisula Dewa Lautnya menciptakan kesamaan yang begitu kuat terhadap senjata milik Xian Renshui. Hal yang sama pun nampaknya juga dapat dirasakan oleh Xian Renshui, di mana bahkan tangannya sampai gemetar dalam menahan resonansi dari 2 senjata dewa tersebut. Di awal keduanya mulai saling menyerang, namun terlihat jelas kalau Xian Renshui lah yang lebih ofensif. Tang San masih tidak habis pikir, Trisula Dewa Laut yang beratnya mencapai 54 ton di tangan orang lain dan memiliki kekuatan yang tidak biasa ternyata mampu diimbangi oleh senjata yang digunakan oleh Xian Renshui. Nampaknya tebakan ia sebelumnya memanglah benar. bahwa Xian Renshui juga telah membuka jalan menjadi dewa, dan pedang tersebut merupakan pedang dewa malaikat, senjata warisan sang dewa sama seperti miliknya. Diperlihatkan ketika sedang beradu senjata melawan Tang San, Xian Renshui menyadari kalau di dalam pedangnya ternyata tersimpan memori dari sang dewa malaikat sebelum menjadi dewa. Dalam ingatan tersebut, Xian Renshui menyaksikan sebuah desa yang hancur akibat serangan dari sesosok monster roh jahat
Hingga tak lama setelah itu muncullah dua Masro yang bekerja sama untuk mengalahkan monster raksasa tersebut. Dan persis sesuai dengan tebakannya bahwa mereka berdua adalah dewa laut dan dewa malaikat muda sebelum keduanya menjadi dewa seperti sekarang. Diperlihatkan sang dewa laut dengan kekuatan airnya mampu memadamkan kobaran api dan kembali membawa kehidupan yang sempat dirusak oleh para makhluk jahat. Dewa malaikat muda kemudian menyampaikan bahwa meskipun mereka kini telah menjadi Feng Hou Daoluo terkuat, namun tetap saja belum bisa melenyapkan seluruh penderitaan yang ada di dunia. Baginya tetap saja kekuatan Masro masih terasa begitu tidak berdaya. Dewa Laut pun sedikit mengkritik pemikiran Dewa Malaikat yang terdengar sangat ambisius, mengingat dunia yang begitu luas sehingga mana mungkin mereka berdua bisa mengatasi semua permasalahan. Menurutnya lakukan saja yang terbaik semampunya, ia rasa itu sudahlah cukup. Seperti kata pepatah, sedikit demi sedikit lama-lama akan menjadi bukit. Namun sang Dewa Malaikat dengan penuh ambisiusnya masih saja ingin melakukan yang lebih. Menurutnya asalkan cukup mempunyai kekuatan maka segala sesuatu pasti akan bisa ia kendalikan. Dan demi untuk mencapai hal itu, Dewa Malaikat percaya bahwa puncak kultivasi dari seorang Masro akan mampu menerobos batasan manusia hingga mungkin bisa menjadi dewa yang abadi. Dewa Laut Muda yang mendengarnya tanpa meragukan teori tersebut karena baginya menjadi dewa hanyalah sebuah legenda. Namun ia memuji tekad dari Dewa Malaikat yang selalu ingin menjadi lebih kuat. Dan jika hal itu memang benar adanya, di mana seandainya berhasil menjadi dewa akan dapat membawa perubahan lebih baik bagi dunia, maka ia pun juga bersedia untuk mencobanya. Dewa Malaikat lalu mengungkapkan bahwa ia tidak akan kalah. Ia yang akan membuktikan bahwa orang yang mampu mengubah dunia adalah dirinya. Shin kemudian kembali ke pertarungan Shen Rensui yang masih saling beradu senjata dewa. Ia yakin bahwa pertarungannya melawan Tang San memanglah sudah ditakdirkan sehingga hari ini juga ia harus mengalahkannya.